Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 091502210226. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari bab 5, 6, dan 7 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Materi bab 5 yaitu upaya pemberantasan korupsi. Bagian A, konsep pemberantasan korupsi. Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga ikut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan namun pasti. Penyakit ini menempel pada suatu aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkat tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Bagian B yaitu upaya penanggulangan kejahatan korupsi. Dengan hukum pidana terlihat pembedaan tersebut. Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur penal, yaitu dengan menggunakan hukum pidana. Yang kedua, jalur non-penal, diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Secara kasar, menurut Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat pencegahannya. Selanjutnya yaitu upaya pemberantasan korupsi. 1. Pembentukan lembaga anti korupsi. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya kita masuk pada materi bab 6 yaitu gerakan, kerjasama, dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Bagian A, gerakan organisasi internasional. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Bank Dunia. Yang ketiga, OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Keempat, Masyarakat Uni Eropa. Selanjutnya yaitu gerakan lembaga swadaya internasional. Yang pertama, Transparency International adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Yang kedua yaitu TIRI atau Making Integrity Work adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia dan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang pertama, United Nations Convention Against Corruption. Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. United Nations Convention Against Corruption yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Merida, Yucatan, Meksiko. Yang kedua yaitu Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi anti suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dari transaksi bisnis internasional.
Adapun arti penting dari ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia yaitu yang pertama untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya yaitu meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, membantu hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Selanjutnya mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral, serta perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya bab 7, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang pertama, sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan, korupsi telah terjadi, meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Sejak zaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Selanjutnya, latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Yang pertama, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat perundang-undangan. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Menurut berbagai literatur, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang hanya meliputi 4 pasal saja, yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, pasal 3, pasal 13, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP. Dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP dan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. Selanjutnya yaitu delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi yang diatur dalam 13 pasal untuk mempermudah pemahaman penjelasan atas delik-delik korupsi dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tidak semua delik korupsi di dalam undang-undang yang akan dijelaskan di sini, tetapi beberapa perbuatan korupsi yang utama dan umum saja termasuk mengenai gratifikasi yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Baiklah, cukup sekian materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.